Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafana Putra, 3 digit NIM terakhir 244 dari kelas Sistem Informasi 2023G. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan UTS pemrograman web. Langsung saja, di halaman pertama ini ada pendahuluan. Pada UTS kali ini, saya memilih untuk menganalisis website Kompas, salah satu portal terbesar atau website berita terpopuler di Indonesia dengan tujuan analisa mengidentifikasi kekurangan dari website Kompas dan memberikan solusi untuk mengatasi kekurangan website Kompas itu sendiri. Dalam presentasi ini saya akan memaparkan beberapa kekurangan dari fitur, tampilan website Kompas serta mengusulkan perubahan melalui replika website yang telah saya buat. Langsung saja ke pembahasan. Nah, yang pertama sendiri, website Kompas memiliki desain visual yang kurang modern. Masalahnya, tampilan Kompas saat ini cenderung tradisional dan kurang responsif, terutama saat diakses dari media perangkat mobile. Gambar yang digunakan pun juga terkadang terlalu kecil sehingga tidak menarik perhatian. Di sini saya memberikan solusi, yaitu website replika yang saya buat menghadirkan desain yang lebih modern dengan tampilan visual yang bersih dan minimalis. Pengguna gambar yang lebih besar dan tajam di bagian headline juga diimplementasikan untuk meningkatkan daya tarik visual. Desain yang responsif di semua perangkat juga dioptimalkan untuk pengalaman yang lebih baik. Yang kedua ada kekurangan navigasi. Pada website Kompas sendiri, menu navigasi terkadang terasa kurang menarik karena terlalu banyak, sehingga perlu melakukan lebih banyak klik atau aksi untuk menemukan konten yang dicari. Banyak kategori dan subkategori bisa membuat pengguna bingung, terutama bagi pengunjung baru. Pada kekurangan navigasi di sini saya memberi solusi di website replika saya membuat menu navigasi yang lebih sederhana dengan tata letak yang lebih rapi sehingga tidak terlalu banyak aksi untuk mencari konten yang dicari. Fitur personalisasi yang kurang, yang selanjutnya ada fitur personalisasi yang kurang optimal. Masalahnya, Kompas masih kurang dalam memberikan fitur personalisasi yang sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Solusi yang saya berikan yaitu menyertakan fitur personalisasi konten di mana pengguna dapat memilih kategori berita favorit mereka sehingga halaman beranda yang tampil sesuai dengan minat pengguna. Ini meningkatkan relevansi dan kenyamanan dalam mengakses berita. Selanjutnya ada berita tren yang kurang menarik. Pada bagian tren, masalahnya pada bagian tren sendiri, Kompas sering kali tidak menonjol secara visual sehingga pengguna kurang tertarik untuk melihat berita-berita yang sedang populer. Jadi di berita Kompas sendiri hanya kadang gambarnya tidak memuat sehingga muncul tulisan judul saja. Solusi yang saya berikan adalah menambahkan fitur highlight berita tren dengan thumbnail yang lebih besar dengan tata letak yang lebih menonjol serta penanda visual yang menarik agar berita tren lebih mudah terlihat dan diakses oleh pengguna. Selanjutnya ada penempatan isi konten yang kurang menarik. Masalahnya website Kompas ketika ingin melihat isi konten, tampilannya pun sudah bagus, namun penempatan dan desainnya kurang menarik sehingga pengguna kesusahan dalam membaca. Terlalu banyak iklan dan apa itu namanya teksnya itu kurang rapi. Nah, di sini saya memberikan solusi supaya untuk fokus optimalisasi halaman konten yang lebih spesifik sehingga memudahkan pengguna membaca konten yang diinginkan. Selanjutnya, waktu loading sedikit lebih lama. Website Kompas ini terkadang memiliki waktu loading sedikit lambat karena terlalu banyak animasi dan iklan yang kurang bermanfaat. Solusinya yaitu saya memberikan fokus optimalisasi performa seperti menggunakan gambar dengan ukuran yang efisien, mengurangi kualitas tanpa mengurangi kualitas dan menerapkan teknik kompresi data agar waktu loading lebih cepat. Selanjutnya ada terlalu banyak space yang kosong ya. Pada halaman Kompas sendiri terdapat beberapa area kosong di halaman yang tidak dimanfaatkan dengan baik, terutama di bagian samping sidebar
karena area ini hanya dipenuhi iklan atau konten yang kurang relevan bagi pengguna yang dapat mengurangi estetika visual dan efisiensi tampilan. Nah, solusi yang saya berikan yaitu memanfaatkan ruang kosong ini untuk menampilkan konten dengan gambar dan teks sedikit lebih besar sehingga pengguna nyaman saat membaca judul dan melihat konten yang ingin dilihat. Nah, berikut ini adalah hasil replika website Kompas yang pertama. Di sini ada menu home ya, terdapat navigasi dan eh, apa ini namanya banner yang bisa slide secara otomatis. Yang kedua, saya membuat kategori. Yang pertama ada kategori tren, terdapat konten 3 frame yang bisa dilihat detail setiap kontennya. Yang kedua ada terkini, konten terkini sama seperti konten pertama, sama seperti tren bisa dilihat style. Dan yang selanjutnya ada sorotan, sorotan sendiri termasuk kategori yang terakhir, yaitu menampilkan berita dan bisa melihat detail berita. Dan yang terakhir ada footer. Footer di sini menyediakan lokasi, menu tentang kami dan kontak kami. Kesimpulan dari materi ini adalah sebuah analisis dan evaluasi terhadap situs website Kompas dengan fokus pada beberapa aspek dan fungsionalitas yang dianggap kurang optimal. Beberapa masalah yang diidentifikasi mencakup desain visual yang kurang modern dan responsif, navigasi yang kurang kompleks, minim fitur personalisasi, tampilan berita tren yang tidak menonjol, serta waktu pemuatan yang lambat. Sehingga saya berikan solusi yang diusulkan dalam replika situs website ini mencakup perbaikan desain yang lebih modern, responsif, penyederhanaan navigasi, pengenalan fitur personalisasi, peningkatan visualisasi berita tren, serta optimalisasi performa untuk mempercepat waktu pemuatan loadingnya sendiri. Selanjutnya saya akan memberitahu website yang saya buat dan perbedaan aslinya. Di sini website Kompas terlihat seperti ini. Nah, di sini dapat terlihat banyak space yang kosong serta halamannya kecil, gambar kecil, tulisan juga kecil dan ada eh, konten-konten yang tidak relevan dengan penggunanya. Jadi di sini saya membuat lebih menarik ya. Ada navbar, kemudian bannernya ini agar pengguna tahu banner tersebut berita terkini tentang apa saja tanpa kesusahan membaca atau melihat. Dan yang selanjutnya saya membuat tren, kategori tren. Di sini terdapat 3 frame. Setiap framenya tersebut bisa dilihat detailnya seperti ini. Gambarnya tetap, kemudian saya membuatkan deskripsi. Kemudian apabila diklik kembali, gambarnya juga akan kembali ke halaman index atau home. Yang kedua ada kategori terkini. Di kategori terkini ini saya juga menampilkan 3 frame konten sama seperti di kategori trend. Setiap konten bisa dilihat mulai dari gambar, judul, dan deskripsi. Dan yang terakhir halaman sorotan. Kategori sorotan maksudnya terdapat 3 konten juga. Setiap judul, setiap konten bisa dilihat dan dapat dibaca dengan nyaman yang pastinya. Dan yang terakhir saya membuatkan footer yang lebih minimalis ya. Soalnya kalau di Kompas terlalu banyak footernya. Jadi mungkin sulit untuk dilihat juga karena terlalu banyak konten yang dibuat oleh Kompas. Jadi loadingnya di sini agak sedikit lambat, sedangkan di tempat saya lebih cepat ya. Meskipun ya sudah di hosting juga akan lebih cepat. Kemudian di halaman berita terdapat seperti ini. Di halaman pemilu pun juga sama. Nah, di setiap navbar ini saya membuat konten yang relevan. Kalau pemilu isinya konten tren pemilu. Yang kedua terkini, konten terkini tentang pemilu juga. Dan yang ketiga terakhir sorotan tentang konten-konten pemilu.
Selanjutnya ada IKN. Di IKN sendiri juga sama, tetap ada kategori tren tentang IKN sendiri, kategori terkini tentang IKN, dan sorotan tentang konten IKN juga. Kemudian di teknologi di sini juga ada tren, kategori tren mengenai teknologi seperti ini, mengenai misal tentang ini apa itu namanya chipset Snapdragon, tentang HP atau kenapa pembahasan sosial media, pengguna sosial media memiliki second account. Di kategori tren tersebut juga menampilkan konten terkini tentang tren seperti ini, 3 frame juga, dan di kategori sorotan menampilkan 3 frame berisi konten sorotan tentang teknologi. Dan yang terakhir, untuk masalah konten di sini saya buat tren tentang bola. Yang pertama tren tentang bola di sini ada 3 frame juga mengenai bola seputar bola yang sedang trending. Yang kedua ada informasi terkini tentang bola yang sedang saat ini sedang ada. Yang ketiga sorotan tentang seputar bola juga. Kemudian di halaman tentang kami di sini saya menampilkan membuat ya lebih tepatnya replika. Sebenarnya apa sih itu Kompas? Di sini dapat pengguna juga lebih nyaman dari ingin tahu apa itu Kompas di sini juga bisa membaca dengan enak ya tanpa ada animasi yang aneh-aneh. Kemudian ada yang tidak penting, saya sangat memaksimalkan memastikan juga pengguna dapat membaca dengan baik dan yang selanjutnya ada kontak kami di sini apabila mungkin setelah membaca konten-konten di Kompas mungkin bisa memasukkan alamat email atau pesan untuk kami juga kurangnya apa, bagaimana. Dan yang terakhir ada halaman daftar login. Di sini ada halaman login. Eh, Sebentar, ada yang salah juga. Nah, mungkin kurang ya loginnya. Hmm, ada halaman login seharusnya setelah ini ada seperti ini. Sebenarnya nah, seperti ini loginnya. Apabila login silakan login dari stream server. Kalau belum punya akun silakan daftar registrasi di sini ya. Bisa langsung daftar. Tujuannya untuk eh, membuat akun aja. Misal kalau mungkin itu detail kecil yang harus diperhatikan juga. Sekian dari saya presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih banyak.